Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, tuntunlah kami untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja. Tanamkan dalam hati kami hingga berbuah. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes 21 ayat 20-25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau, ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam kehidupan di tengah masyarakat, seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Kadang kita merasa pengabdian kita kepada Tuhan lebih baik daripada orang lain. Kita kurang menyadari bahwa Tuhan berelasi dengan setiap pribadi dengan caranya yang unik. Kita akan belajar dari Petrus untuk hal ini. Setelah Petrus dipulihkan Yesus dan diberi tugas untuk mengembalakan domba-dombanya, ia melihat Yohanes, lalu bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Ini momen yang sangat manusiawi. Setelah memperoleh mandat besar dan bahkan nubuat tentang penderitaan yang akan ia alami, Petrus mungkin merasa penasaran dengan nasib murid yang lain. Mungkin ia ingin tahu apakah Yohanes juga akan mengalami hal serupa dirinya atau bahkan lebih berat. Jawaban Yesus sangat jelas. Itu bukan urusanmu. Karena bagi Yesus hanya satu yang penting. Ikutlah aku. Yesus mengajar Petrus untuk tidak membandingkan panggilan, perjalanan, ataupun penderitaannya dengan orang lain. Yohanes menutup kitab Injilnya dengan penegasan bahwa kisah Yesus jauh lebih besar daripada yang bisa dicatat di dunia ini. Dalam hidup ini sangat mudah bagi kita untuk melihat orang lain lalu bertanya, mengapa dia lebih diberkati? Atau, mengapa hidupku lebih berat daripada hidup orang lain? Kita cenderung membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Tetapi Yesus tidak memanggil kita untuk itu. Ia memanggil kita untuk setia dalam mengikutinya. Apapun bentuk perjalanan hidup kita. Setiap orang percaya punya panggilan unik darinya. Ingatlah bahwa kehidupan kita bersama Kristus jauh lebih dalam daripada pemahaman kita. Dan misi utama kita adalah tetap setia kepadanya. Bukan menjadi juri ataupun hakim atas rencana Tuhan bagi orang lain. Mengikut Yesus adalah perjalanan pribadi di mana tiap orang berjuang menumbuhkan ketaatan dan iman, bukan perbandingan. Hidup berdampingan dengan orang lain bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saling mendukung dan memulihkan. Mari kita berdoa.
Engkau mengenal kami sepenuhnya. Kristus, ajarlah kami untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi mensyukuri setiap karya-Mu yang unik di dalam hidup kami. Jauhkan kami dari hati yang mudah menghakimi, dan gantikanlah itu semua dengan kasih dan cinta yang mengerti serta menerima sesama dengan tulus. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.